Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota tim Awaludin Akbar, Ali Lukman, dan Saiful Bahri akan mempresentasikan tentang konsep-konsep dalam sistem komunikasi. Konsep-konsep dalam sistem komunikasi. Komponen dalam komunikasi ada 5, yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek. Komunikator adalah pengirim pesan. Pelakunya dapat individu, lembaga, atau organisasi yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Bila dikaitkan dengan komunikasi internasional, maka wilayah cakupannya adalah antar negara. Pelakunya dapat pemerintah, pengusaha, mahasiswa, atau masyarakat biasa. Komunikator yang mewakili negara dapat dilakukan oleh kepala negara atau pemerintah atau Kementerian Luar Negeri, bahkan tak jarang menggunakan jasa public relation swasta. Umumnya, kegiatan yang dilakukan komunikator negara berkisar pada kegiatan diplomasi menyangkut bidang politik, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Diplomasi yang dilakukan komunikator negara misalnya merupakan sebuah keinginan untuk berbagai internal stage dengan negara lain untuk mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan perilaku pemerintah negara lain. Namun, komunikator tak dapat berbagi perasaan atau pikiran secara langsung tanpa melibatkan lambang-lambang untuk menyampaikan perasaan pemikiran itu. Dengan demikian diperlukan penyandian atau encoding, yakni suatu kegiatan internal untuk memilih dan merancang perilaku yang sesuai dengan aturan-aturan tata bahasa sintaksis guna menciptakan suatu pesan. Hasil dari perilaku menyandi adalah suatu pesan atau message. Sebagai contoh, kita ambil masalah perebutan hak atas perairan Blok Ambalat di sebelah timur laut Provinsi Kalimantan Timur antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia. Indonesia merasa terusik atas klaim Malaysia terhadap wilayah tersebut. Padahal berdasarkan konvensi internasional mengenai hukum laut, Ambalat adalah milik kekuasaan Indonesia. Dalam konvensi tersebut, sebagai negara kepulauan, Indonesia berhak atas wilayah yang berada dalam radius 12 mil laut dari pulau terluar Indonesia. Sementara Malaysia berstatus sebagai negara pantai dan mempunyai hak yang sama dengan negara kita. Fakta hukum dalam kasus tersebut, meskipun berpihak pada Indonesia, dapat dikatakan hanya sebatas perasaan dan pikiran saja. Berbeda dengan Malaysia yang tak hanya menyertakan peta tahun 1979. Namun dengan memberikan konsesi pengeboran minyak kepada perusahaan Shell di perairan Ambalat, dengan kata lain, Malaysia menyampaikan perasaan atau pikirannya yang berbentuk peta dengan menyertakan lambang-lambang, yakni pemberian konsesi pengeboran tersebut. Secara tak langsung, pemberian konsesi juga merupakan bentuk penyandian dan menghasilkan pesan bahwa Ambalat adalah milik Malaysia. Pesan merupakan sebuah perasaan atau pikiran yang disertai oleh seperangkat lambang bermakna yang disampaikan oleh komunikator. Pesan sendiri adalah hasil dari perilaku menyadari yang dilakukan oleh komunikator. Suatu pesan terdiri dari lambang-lambang verbal atau non-verbal yang mewakili perasaan dan pikiran komunikator.
pada suatu saat dan tempat tertentu. Dengan kata lain, pesan adalah apa yang harus disampaikan komunikator dalam kurung sumber ke komunikan dalam kurung penerima. Bila komunikator bermaksud mempengaruhi komunikan sesuai dengan tujuan komunikasi, pesan yang hendak disampaikan pada komunikan dapat bersifat inovatif atau persuasif. Inovatif dapat dikatakan hanya sebatas untuk memberitahukan, sementara persuasif berarti membujuk untuk mengambil tindakan atau membentuk pendapat umum. Maksudnya, pesan-pesan yang disampaikan secara halus berusaha mempengaruhi pendapat, sikap, dan tingkah laku khalayak untuk mengambil tindakan tanpa merasa terpaksa. Agar pesan dapat diterima dengan baik oleh komunikan, hendaknya mempertimbangkan 7C. Prinsipnya antara lain adalah: pertama, completeness, memberikan informasi selengkap mungkin kepada pihak yang membutuhkan. Informasi yang lengkap akan memberikan ketenangan, kepercayaan, dan Kedua, conciseness, komunikasi disampaikan melalui kata-kata yang jelas, singkat, dan padat. Ketiga, concreteness, pesan yang dikomunikasikan disusun secara spesifik, tidak bersifat abstrak. Keempat, consideration, pesan yang disampaikan mesti mempertimbangkan situasi penerima atau komunikan. Kelima, clarity, pesan yang dikomunikasikan disusun dalam kalimat yang mudah dipahami komunikan. Keenam, courtesy, sopan santun dan tata krama merupakan hal yang penting dalam komunikasi yang merupakan bentuk penghargaan kepada komunikan. Ketujuh, correctness, pesan yang dikomunikasikan dibuat secara cermat untuk pesan tertulis, misalnya dibuat dengan mempertimbangkan tata bahasa, dan pesan lisan disampaikan mengingat kemampuan berbahasa komunikan. Media atau saluran adalah jalan yang dilalui pesan yang dikirim dari komunikator dalam kurung pengirim dan ke komunikan dalam kurung penerima. Media komunikasi banyak sekali jumlahnya, mulai dari yang sifatnya tradisional sampai yang modern. Dapat disebut beberapa di antaranya adalah kentongan, bedug, penggalaran kesenian, surat, papan pengumuman, telepon, telegram, pamflet, poster, spanduk, surat kabar, majalah, film, radio, dan televisi. Semua media itu mempunyai kelebihan dan kekurangan, sehingga mengirim pesan harus jeli dalam memilih media mana yang cocok agar pesan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Secara teknik, apa yang digunakan dalam pemilihan media komunikasi yang akan digunakan tentu saja bergantung pada tujuan yang diinginkan, serta teknik yang akan digunakan. Sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat, secara umum komunikasi internasional mampu membentuk hubungan internasional yang dinamis di antara dua negara atau lebih, khususnya dalam mencapai tujuan tertentu dan kepentingan negara terlibat di dalamnya. Media komunikasi internasional dalam perspektif diplomasi biasa dilakukan dalam pertemuan-pertemuan politik antar lembaga negara maupun antar kepala negara. Media massa koran dan televisi di abad modern ini memiliki peran posisi yang lebih besar dan strategis untuk menunjang kelancaran komunikasi internasional. Namun seringkali terjadi ketimpangan yang sangat jauh mengenai arus informasi dan komunikasi yang terjadi antara negara maju dan negara berkembang. Mengingat dukungan fasilitas komunikasi yang lengkap dan canggih dari negara maju, terpapar arus informasi begitu deras menekan negara-negara. Komunikan adalah komunikasi yang berlangsung dalam media diplomasi, biasanya berlangsung dua arah. Hal ini untuk menghindari salah pengertian,
ketidaksepakatan, konflik, serta untuk memperkuat posisi tawar-menawar dalam memelihara hubungan bilateral dan internasional. Dalam perspektif jurnalistik, media massa biasanya memiliki sifat hubungan atau komunikasi yang searah, karena umpan balik, tanggapan atau reaksi dari halayak atau komunikan memerlukan tenggang waktu. Yang kedua, efek. Selanjutnya, setelah mendekod pesan yang diterimanya, komunikan memberikan respon. Hal itu menyangkut apa yang komunikan lakukan setelah ia menerima pesan. Respon dapat beraneka ragam, mulai dari tingkat minimum hingga maksimum. Respon minimum adalah keputusan komunikan untuk mengabaikan pesan atau tak berbuat apapun setelah ia menerima pesan. Sebaliknya, respon maksimum dapat merupakan suatu tindakan komunikan yang segera dan terbuka. Komunikasi dianggap berhasil bila respon komunikan paling tidak mendekati apa yang dikehendaki oleh komunikator yang menciptakan pesan. Respon minimum hingga maksimum tersebut sekaligus menggambarkan bagaimana kualitas pesan yang diciptakan oleh komunikator yang menimbulkan efek. Efek dikenal juga sebagai balikan atau umpan balik, yakni informasi yang tersedia bagi komunikator yang memungkinkan menilai keefektifan komunikasi yang dilakukannya untuk mengadakan penyesuaian atau perbaikan dalam komunikasi selanjutnya. Meskipun umpan balik dan respon bukan hak yang sama, namun keduanya saling berkaitan. Respon adalah apa yang komunikan putuskan atau lakukan setelah ia menerima pesan. Sedangkan umpan balik adalah informasi tentang keefektifan komunikasi. Keduanya dihubungkan oleh karena respon komunikan merupakan sumber umpan balik yang normal. Dengan kata lain, respon terhadap pesan yang diterima komunikan dari komunikator atau dapat juga berarti transmisi dari reaksi penerima kembali ke pengirim. Efek memiliki peranan yang penting dalam menentukan berlanjut atau tidaknya proses komunikasi. Reaksi yang diberikan oleh komunikan terhadap komunikator terdapat menjadi indikator untuk mengetahui apakah pesan yang dikirimkan tersebut diinterpretasikan sama dengan apa yang dimaksud. Oleh karenanya, efek atau umpan balik ini dapat bersifat positif dan negatif. Dalam dunia politik yang berorientasi pada perjuangan kekuasaan dalam pemerintahan untuk melaksanakan ideologi, efek yang diperlukan tidak jarang hanya berupa perubahan tingkah laku sejumlah orang untuk seketika saja. Pemberitaan yang tidak seimbang mengenai aksi-aksi kekerasan yang terjadi di suatu negara menimbulkan efek yang serius terhadap kondisi politik, sosial, dan perekonomiannya. Efek yang ditimbulkan pemberitaan tersebut salah satunya adalah pemberlakuan travel warning, larangan berkunjung ke negara tersebut. Bagi komunikator pengirim pesan tersebut, efek yang diharapkan dapat dikatakan berhasil, yang ditandai dengan terisolasinya negara tersebut. Efek selanjutnya, setelah mendekode pesan yang diterimanya, komunikan memberikan respon. Respon dapat beraneka ragam, mulai dari tingkat minimum hingga maksimum. Respon minimum adalah keputusan komunikan untuk mengabaikan pesan atau tak berbuat apapun setelah ia menerima pesan. Sebaliknya, respon maksimum dapat merupakan suatu tindakan komunikan yang segera dan terbuka. Komunikasi dianggap berhasil bila respon komunikan paling tidak mendekati apa yang dikehendaki oleh komunikator yang menciptakan pesan. Respon minimum hingga maksimum tersebut sekaligus menggambarkan bagaimana kualitas pesan yang diciptakan oleh komunikator dan yang menimbulkan efek. Efek dikenal juga sebagai balikan umpan balik, yakni informasi yang tersedia bagi komunikator yang memungkinkan menilai keefektifan komunikasi yang dilakukan untuk mengadakan penyesuaian atau perbaikan dalam komunikasi selanjutnya. Meskipun umpan balik dan respon bukan hak yang sama, namun keduanya saling berkaitan. Respon adalah apa yang komunikan putuskan atau lakukan setelah ia menerima pesan. Sedangkan umpan balik adalah informasi tentang keefektifan komunikasi. Keduanya dihubungkan oleh karena respon komunikan merupakan sumber umpan balik yang normal.
Sekian presentasi kami tentang konsep-konsep dalam sistem komunikasi. Maaf apabila ada kesalahan kata yang kami ucapkan, dan terima kasih.